Selamat sore semuanya, kelas 2 27. Ini yang baru join 38 mahasiswa, ya. Sebelum mulai materi, sambil nunggu teman-teman yang belum join, saya absen dulu ya. Aditya Nur Anggraeni. Hadir, Bu. Lanjut, Andita Puji Lestari. Hadir, Bu. Oke. Ani Susela. Ani belum hadir. Anindita Maharani. Hadir, Bu. Oke. Anna Zanetti. Saya, Bu. Anna Zanetti hadir. Mana tadi? Okay. Lanjut, Astri Lutfiana. Hadir, Bu. Aulia. Aulia nggak ada. Berlian Elena. Hadir, Bu. Okay. Daniel Budi Pratama. Saya, Bu. Oke, sorry. Daniel Budi Pratama hadir. Devina. Hadir, Bu. Devina hadir. Dewi Retno. Hadir, Bu. Dewi Retno hadir. Dinda Putri. Hadir, Bu. Fairuz Farhani. Hadir, Bu. Fatia. Hadir, Bu. Oke. Ozia Oktavionita. Hadir, Bu. Aiza Maharani. Hadir, Bu. Fisa Hamdani. Hadir, Bu. Fisa Hamdani hadir ya. Inka Priscilla. Janti Hanggasyahna. Hadir, Bu. Muhammad Abian Akbar. Hadir, Bu. Muhammar. Hadir, Bu. Mutiara Adaha. Hadir, Bu. Nadia Puspita. Saya, Bu. Nicholas Adi Nugraha. Hadir, Bu. Nisrina Lutfiani. Hadir, Bu. Novia Azalea. Hadir, Ibu. Nurkom Alasari. Hadir, Bu. Nurul Sakinah. Hadir, Bu. Pangesti Cahyaningrum. Hadir, Bu. Putri Nanda. Hadir, Bu. Putri Nanda hadir. Raka Faras. Hadir, Bu. Regina Nurfitria. Hadir, Bu. Regita. Ini Hadir, Bu. Regina sama Regita kembar. Enggak, Bu. Oh, oke. Regina Nurfitria hadir. Regita Ardana. Hadir, Bu. Salma Nabila. Hadir, Bu. Septisa Avelaila. Hadir, Bu. Hadir. Sulastri Mailani. Hadir, Bu. Ivan Nurfadilah. Hadir. Larissa Zahra. Hadir, Bu. Firly Yolanda. Hadir, Bu. Zenobia. Hadir, Ibu. Zulfa. Hadir, Ibu. Oke. Ada yang belum saya absen?
Ibu, mohon maaf Bu, Aulia hadir. Aulia, oke. Ani Susela hadir nggak? Ani Susela itu Bu lagi wawancara kerja. Oh, dia izin nggak ya? Tapi kayaknya nggak ada WA dari Ani deh. Nanti saya kasih tahu Sela Bu. Oke. Oke, kalau gitu sebelum mulai materi, tolong on cam karena saya mau ambil fotonya untuk bukti dokumentasi ya. Tolong on cam dulu semuanya karena saya mau ambil untuk bukti dokumentasi. Astri belum on cam, Berlian, Fauzia, Zulfa, Fauzia, Zenobia, Fatia, oke ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ini bukti untuk dokumentasi saya numpang nitip ya. Numpang simpan di grup WhatsApp. Baik, saya mulai aja untuk materi minggu ini. Apakah sudah terlihat? Sudah Bu. Sudah, Bu. Sudah Bu. Baik. Pengembangan dan peranan sistem teknologi informasi. Sistem teknologi informasi atau STI telah berkembang dengan sangat pesat. Bentar ya. Bentar, Dok. Biar jaringannya lebih stabil. Oke. Jika diamati, setiap 1 dekade terjadi perkembangan yang cukup signifikan dari sistem teknologi informasi. Dimulai dari era akuntansi pada tahun 1950 ya, beranjak ke era operasional mulai tahun 1950, lalu beranjak ke era informasi mulai tahun 1970, ke era jejaring tahun 1980, lalu ke era jejaring global mulai tahun 1990. Nah, sistem teknologi informasi telah banyak sekali mengalami perubahan. Perkembangan dari sistem teknologi informasi menyebabkan juga perubahan dari materi pengajaran sistem teknologi informasi ini. Materi pengajaran dari sistem STI ini semakin luas ya. Perkembangan STI juga tidak mau menyebabkan perubahan peran ya, dari perannya membantu operasi organisasi menjadi lebih hampa ke perannya sebagai alat untuk memenangkan kompetisi.
Nah, perkembangan ini juga menyebabkan perubahan peran manajer dalam organisasi. Nah, ini ada perubahan terminologi dan materinya, ya, materi sistem teknologi informasi. Nah, ini ada bagannya ya, dimulai dari konsep dasar, dari basicnya itu konsep dasarnya dulu, teknologi, aplikasi, pengembangan STI, dan pengelolaan STI. Jadi dibaca dari bawah ya. Materi sistem teknologi informasi yang pertama ada konsep dasar. Pemahaman konsep sistem teknologi informasi dan komponen-komponennya akan sangat membantu di dalam penerapan sistem teknologi informasi yang berbeda aplikasinya. Misalkan sistem informasi akuntansi, maka sistem teknologi informasi tersebut diterapkan di konteks akuntansi, yaitu output yang dikeluarkan berupa informasi akuntansi dengan basis data akuntansi dan input-input berupa data akuntansi ya. Jadi tergantung konteksnya apa untuk konsep dasar teknologi informasi ini. Kalau konteksnya itu IT atau teknologi informasi itu sendiri berarti berhubungan erat dengan komputer gitu ya. Kalau konteksnya itu IT berarti input dan output yang dikeluarkan, inputnya itu program, outputnya itu akan menghasilkan aplikasi yang bisa digunakan oleh user. Ini sorry nih ada yang baru join, siapa? Sebentar saya stop sharing. Oh, Ani Susela. Ani baru join. Ibu, mohon maaf ya Bu, saya baru sempat join karena baru selesai interview. Oh, kamu mau ngelamar kerja di mana, Nak? Enggak Bu, aku kebetulan tadi habis interview soal internship sih Bu, accounting staff internship di Revo. Di Revo? Iya. Oh, oke. Semoga ini ya, lulus, dipermudah ya. Amin, Nanti terima kasih. gimana kerjanya? Kemungkinan kerjanya itu kok Bu, fleksibel, WFA, work from anywhere. Jadi kuliah tetap jalan, lancar. Oh, syukur deh, alhamdulillah. Nanti kamu pas lulus kuliah udah punya pengalaman, lebih mudah nanti ya. Amin. Asal Iya, jangan mengganggu, jangan mengganggu waktu kuliah. Jadi kuliah tetap jalan, syukur-syukur dapat kerjaan magang kayak gini ya gitu ya. iya Bu, amin. Iya. Kasih Bu. Lanjut ya, saya lanjut lagi materinya. Udah muncul ya? Sudah, Bu. Yang berikutnya, materi STI yaitu adanya teknologi. Yang digunakan adalah teknologi komputer, teknologi komunikasi, dan teknologi apapun yang dapat memberi nilai tambah untuk organisasi. Yang berikutnya ada aplikasi sistem teknologi informasi. Sistem informasi akuntansi atau bisa disebut dengan SIAKU atau SIA, atau bisa juga disebut Accounting Information System atau AIS, Sistem Informasi Pemasaran, SIPEM, dan lain-lain. Lalu yang berikutnya ada pengembangan sistem teknologi informasi. Ada SDLC atau EUC outsourcing. Ya, SDLC ini merupakan salah satu pengembangan sistem teknologi informasi yang memiliki beberapa tahapan. Yang pertama itu ada perencanaan
yang tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan STI tidak dapat mencapai tujuannya karena tidak menghasilkan output yang akurat. Ya. Lalu berikutnya ada peran sistem teknologi informasi di dalam organisasi. Yang pertama ada efisiensi. Apa contohnya peran sistem teknologi informasi di bidang efisiensi? Yaitu pengolahan transaksi atau TPS, Transaction Processing System, dan proses control system atau PCS. Lalu ada efektivitas sistem informasi manajemen, decision support system, geographical information system, dan expert information system. Ya, ini menyediakan informasi bagi para manajer di organisasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan dengan lebih efektif. Lalu ada komunikasi. Ini akan menerapkan OAS atau Office Automation System yang mengintegrasikan pengguna sistem teknologi informasi termasuk para manajer secara elektronik, email, chat, ya. Kolaborasi, contohnya ini video conference atau teleconference. Seperti yang saya lakukan saat ini, melakukan media pembelajarannya via Google Meet ya, sehingga bisa terlaksana dengan bantuan atau dengan perantara adanya internet ya. Kompetitif, meningkatkan daya kompetisi menggunakan SIS atau Strategic Information System. Yang berikutnya, peran organisasi STI menurut Rocard pada tahun 1988, perkembangan peran organisasi STI dikelompokkan dalam 5 era. Yang pertama, itu ada era akuntansi tahun 1950 sampai dengan 1960-an. Aplikasi sistem teknologi informasi tidak hanya untuk akuntansi, tetapi untuk aplikasi operasi lainnya, pengendalian persediaan dan penjadwalan produksi. Metode sudah mengarah ke online, yaitu data ditangkap langsung, dimasukkan ke sistem teknologi informasi. Peran staf informasi masih sama, lebih banyak mengimplementasikan dan mengoperasikan aplikasi akuntansi dan operasionalnya. Yang berikutnya ada era informasi di akhir tahun 70 sampai awal tahun 80. Aplikasi sudah digunakan sebagai informasi pengambilan keputusan manajemen. Metodenya ini sistem online. Basis data relasional sudah digunakan menggunakan paket database manajemen sistem. Perannya selain mengembangkan, mengimplementasikan, dan mengoperasikan aplikasi STI, juga mendukung dan membantu pengembangan sistem oleh pemakai sistem atau end user computing. Yang berikutnya ada era jaringan atau wired society era. Pertengahan tahun 80-an. Perusahaan sudah dihubungkan dengan jaringan STI untuk keperluan keuntungan strategik. Misal, perusahaan dijaring dengan pemasok-pemasoknya dan dengan pelanggan-pelanggannya dengan teknologi telekomunikasi. Era jaringan global atau Global Wired Society era pertengahan 90-an. Perusahaan sudah dihubungkan dengan jaringan STI secara global dengan teknologi telekomunikasi melalui internet. Lalu ada peran manajer STI. Yang pertama, menyelaraskan strategi bisnis dan STI secara dua arah. Yang kedua, menciptakan hubungan yang efektif dengan manajer lini. Yang ketiga, merencanakan,
merancang dan mengimplementasikan sistem-sistem baru. Yang keempat, membangun dan mengelola infrastruktur. Yang kelima, meningkatkan keahlian organisasi STI. Yang keenam, mengelola kerjasama dengan pemasok. Yang ketujuh, membangun kinerja yang tinggi. Yang kedelapan, mendesain ulang dan mengelola organisasi STI. Ya, itu adalah peran manajer sistem teknologi informasi. Ya, saya akan memberikan contoh perkembangan sistem teknologi informasi ya, komputer ya. Contohnya pada media penyimpanan. Dulu sebelum adanya flash disk gitu, media penyimpanan masih menggunakan sebelum flash disk CD-ROM ya. CD-ROM juga disket ya, saya sampai lupa. Jadi saya masih menemui untuk media penyimpanan menggunakan disket. Kalian masih menemui nggak menyimpan menggunakan disket, menyimpan file atau data? Mungkin kalau angkatan kalian sudah tidak merasakan ya menggunakan disket ya. Dulu untuk menyimpan file menggunakan disket, pastinya komputer dan CPU-nya itu berfungsi ya untuk menyimpan file dengan menggunakan disket. Tapi sekarang ini sulit sekali mencari CPU yang masih menggunakan disket dan sudah tidak diperjualbelikan lagi ya untuk disketnya itu sendiri. Tidak kebayang kalau kita menyimpan file dalam jumlah besar butuh berapa disket untuk menyimpan file gitu ya. Sedangkan zaman semakin berkembang. Nah, setelah adanya disket terus berevolusi ke CD-ROM. Sama, itu juga tidak bisa menyimpan dalam jumlah banyak ya, dibatasi gitu ya. Setelah dari CD lalu muncul flash disk. Flash disk dari yang mulai 1 giga, 2 giga, 4 giga, 8 giga, 16 giga, 32 giga ya. Bahkan ada yang sampai tera ya. Lalu hard disk eksternal juga sampai tera. Jadi media penyimpanan seiring berkembangnya teknologi informasi dan komputer ya pun semakin canggih gitu ya. Tetapi yang saya rasakan saat saya menyimpan file saya dulu di disket atau di CD atau di flash disk, ketika media penyimpanan itu tertinggal di rumah, lalu saya berangkat ke kampus, lalu saya mau ngeprint gitu ya di rental. Ketika tertinggal di rumah dan saya nggak bisa ngeprint data saya, file saya gitu ya. Itu kekurangannya. Tetapi dengan berkembangnya teknologi, sekarang penyimpanan tidak harus di flash disk. Kita sudah bisa menggunakan Google Drive sebagai media penyimpanan, atau bisa juga kirim email ya sebagai backup email kita nantinya. Jadi kalau kita media penyimpanannya seperti flash disk atau hard disk eksternal ketinggalan, ya kita tinggal download dari Google Drive atau email yang sudah kita kirim tadi datanya, sehingga tetap bisa ngeprint di rental gitu ya. Jadi itu termasuk salah satu perkembangan media penyimpanan tadi ya, dari waktu ke waktu seiring berkembangnya teknologi informasi dan komputer. Itu adalah salah satu contoh. Nah, sekarang saya mau kalian sharing contoh apa lagi yang kalian rasakan seiring berkembangnya teknologi informasi dan komputer. Handphone, Bu, smartphone. Nah, contohnya bagaimana evolusinya? Kan kalau zaman dahulu kan
pakainya tuh surat menyurat ya Bu untuk mengirim pesan. Tapi Ya. untuk di zaman sekarang tuh kalau untuk mengirim pesan ke maksudnya orang yang beda daerah tuh kita bisa melewat handphone gitu loh Bu untuk ngirim pesannya. Kayak via WA, terus kita juga bisa video call. Iya. Jadi kita Ya, bisa betul. lihat wajah orang yang jaraknya jauh tanpa harus datang ke tempatnya gitu Bu. Iya, oke. Firly Yolanda, sebentar. Saya kasih nilai plus dulu ya. Karena sudah berani sharing dan mengungkapkan sharing ilmunya ya. Oke, Firly, betul ya. Handphone atau smartphone merupakan salah satu bentuk perkembangan teknologi informasi. Zaman dulu gitu ya, untuk nelpon masih pakai telepon rumah gitu ya. Telkom dulu kan pasti di rumah tuh punya telepon rumah gitu ya. Atau zaman dulu handphone itu masih bentuknya tuh yang besar, yang cuman bisa buat telepon atau SMS. Belum ada handphone yang bisa untuk fitur WA atau segala macam video call gitu ya. Tapi seiring berkembangnya teknologi, smartphone semakin canggih ya. Sudah ada yang 4G, bahkan ada yang 5G gitu ya. Sudah ada fitur untuk WA, melakukan video call. Jadi kalau misalkan komunikasi dengan saudara yang jauh di sana atau di kampung halaman, kalau dulu mungkin pakai telepon rumah cuma bisa terdengar suara gitu ya, ataupun kalau menggunakan handphone yang belum ada fitur WA sama cuma terdengar suara gitu ya. Tapi sekarang kalau misalkan ada smartphone dengan model terbaru yang ada fitur WA gitu ya, kita nggak cuma bisa mendengarkan suara tapi juga bisa melihat wajahnya melalui video call ya. Itu merupakan salah satu perkembangan teknologi informasi atau STI. Bahkan sebelum adanya telepon rumah, kita komunikasi zaman dulu belum ada telepon menggunakan surat menyurat. Jadi harus kirim surat, masukin ke amplop, kasih perangko, terus kita jalan ke kantor pos gitu ya. Atau enggak masukin ke yang suka ada pos-pos di jalan itu ya. Apa sih namanya itu? Yang seperti itulah. Baru nanti surat kita sampai ke saudara yang ada jauh di kampung halaman. Nah, ini termasuk salah satu perkembangan teknologi informasi yang bisa kita rasakan manfaatnya, ya. Sekarang kalau mau kangen sama nenek atau kakek yang di kampung halaman, tinggal video call aja. Kita bisa melihat mukanya, tidak cuma mendengar suaranya. Oke, Firly, bagus. Terima kasih jawabannya. Iya, sama-sama Ibu. Yang lain yang mau sharing untuk sharing ilmu tentang perkembangan sistem teknologi informasi? Saya mau coba, Bu. Boleh, Ani, apa? Tadi kan masih ada sangkut pautannya sama HP gitu. Kan kalau tadi kan Firly tentang fitur yang bisa jarak jauh gitu. Nah, kalau aku sendiri ngerasanya di Google Maps sih, Bu. Kan kalau dulu tuh kita mau kemana-mana ribet ya, harus ngapain rute sendiri, tanya orang pinggir jalan kayak, "Mas, alamat ini di mana?" gitu. Tapi kan sekarang sejak adanya Google Maps tuh kita mau kemana-mana kayak, wah bisa ada direction-nya, mau kita pakai mobil, motor, ataupun kita juga dikasih rute-rute yang bilang menghindari ganjil genap, menghindari jalan tol. Jadi itu kayak udah lengkap dan kerasa banget perkembangannya dibanding dulu kita yang harus nanya-nanya, nyari jalur sendiri gitu sih, Bu. Oke, Ani Susela. Oke, terima kasih jawabannya ini saya tandain dulu nilai plus, saya kasih nilai plus. Oke, betul ya yang disampaikan oleh Ani Susela. Dulu kalau kita mau kemana-mana, ya kita harus tahu dulu. Misalkan mau ke kota Jakarta, kota tua lah. Dari Bekasi ini naik apa ya? Harus kalau mau naik bus, busnya jurusan mana ya? Kalau mau naik motor ya harus tahu gitu ya. Kalau mau naik mobil pribadi juga harus tahu gitu ya. Naik kereta juga harus tahu ke stasiun mana turunnya gitu ya. Tapi kalau misalkan kita pakai dan juga harus tanya-tanya gitu ya kalau kita belum pernah ke tempat itu, nanya-nanya ke orang. Tapi dengan adanya Google Maps gitu
sekarang kita nggak harus takut nanya ke orang, kita cukup lihat handphone, kita buka aplikasinya, Maps-nya, dan kita bisa langsung mengikuti ya sesuai petunjuk atau arahan Maps. Cuman ada kekurangannya juga ya yang saya alami. Betul, itu ada kelebihannya, ada manfaatnya untuk kita semua ya. Maps itu membantu sekali gitu ya untuk kita menemukan satu titik baru yang belum pernah kita kunjungi gitu ya. Tapi ada kelemahannya juga atau ada kekurangannya juga. Kadang kita suka diajak ke jalan-jalan yang di luar dugaan, bener nggak? Contoh lewat jalan pintas, jalan kampung, ternyata itu buntu gitu ya. Akhirnya harus putar balik. Pernah juga lewat kuburan gitu ya untuk menghindari jalan macet, jadi harus lewatin jalan pintas gitu, jalan lain alternatif. Itu benar-benar jalan cuman satu mobil cukup. Jadi kalau ada pas-pasan mobil ya harus dia ngalah, mau mundur lagi gitu ya. Nah, itu salah satu kekurangan. Ada nggak yang merasakan hal yang sama seperti yang saya alami menggunakan Google Maps? Betul sih, memberikan manfaat. Tapi kadang memberikan kita juga jalan yang di luar dugaan gitu ya. Tapi so far sih banyak sekali untuk membantunya ya Google Maps. Oke, Ani, betul. Ada lagi yang mau sharing? Saya, Bu. Saya mau coba. Siapa? Nadia. Oke. On cam dong biar saya. Tadi saya lupa yang dua belum pas bicara. Biar saya cepat hafal mukanya. Saya, Bu. Oke, Nadia, gimana? Kalau zaman dulu kan masih pakai mesin tik ya, Bu, buat ngetik, Bu. Jadi mungkin di zaman bapak kita atau orang tua kita lah bikin skripsi itu pakai mesin tik, harus diketik. Kalau salah juga ribet. Kalau sekarang kan gampang, udah ada komputer, terus laptop, bahkan di HP juga ada aplikasi Microsoft Word. Ya, ya betul. Makasih Nadia Puspita, saya kasih nilai plus dulu di absennya, takut saya keburu lupa. Nadia Puspita. Oke ya, yang Nadia bahas tadi adalah masalah pengetikan untuk penulisan ya, penulisan apapun, betul. Bahkan dulu saya tuh kan kalau di lab itu ada praktikum, ada laporan akhir gitu ya, laporan pendahuluan ya. Dulu tuh saya pun masih merasakan yang namanya mengerjakan LPLA tuh pakai mesin tik sebelum booming komputer ya, karena kan mungkin komputer itu kan ya merupakan barang mewah pada saat itu gitu ya. Jadi masih menggunakan mesin tik untuk ngetik, mau ngetik kop surat, mau ngetik LPLA atau mau ngetik penulisan apapun. Dan itu betul sangat rumit untuk kalau ada salah gitu ya, kalau ada salah ya harus di tip X atau dulu tuh ada tip X kertas gitu. Pokoknya kalau mau ngapus supaya nggak bleber jadi pakai tip X kertas. Nah, sekarang sudah tidak lagi. Sekarang ada laptop gitu ya, ada komputer, bahkan di handphone pun sudah ada aplikasi untuk Microsoft Word gitu ya. Jadi kalau salah ya udah nggak butuh tip X, tinggal di backspace atau di delete gitu ya, yang salahnya itu, dan pada saat di print ya udah nggak ada lagi yang salah gitu ya, nggak perlu tip X lagi. Kalau dulu kan kalau mesin tik kalau salah ya di tip X, kalau udah kering nanti dimasukin lagi ke mesin tiknya, terus diketik ulang, ya gitu deh pokoknya, memang ribet. Nah itu termasuk salah satu perkembangan teknologi informasi komputer yang bisa kita rasakan manfaatnya saat ini. Oke Nadia, makasih ya untuk sharingnya. Dari tadi perempuan semua, laki-lakinya nggak dia mau sharing nih pengalamannya. Satu orang lagi ya sharing yuk, laki-lakinya mungkin. Saya, Bu. Ya oke. On cam biar saya hafal mukanya. Tunggu. Udah belum, Bu? Belum. Aduh. Nah,
mungkin mengirim uang, Bu. Kalau zaman dulu kan ngirim uang lewat Wesel Pos ataupun Pos Indonesia ya, Bu. Kalau sekarang kan bisa lewat mobile banking gitu, Bu. Jadi lebih praktis gitu, Bu. Ya, Oke, Pratama Daniel. Saya input dulu Pratama. Siapa nama panjangnya, Nak? Daniel Pratama, Bu. Ini dibalik. Oh, dibalik. Makanya kok kayak saya Pratama Daniel nggak ada. Daniel Budi Pratama ya? Iya, Bu. Oke. Oke ya, jawaban Daniel adalah untuk mengirim uang dulu harus ke kantor pos gitu ya, ngirim wesel ke kantor pos. Kalau sekarang ngirim uang ya, kalau ada ATM mau ke ATM boleh, atau lebih mudah lagi kalau ada M-Banking gitu ya. Jadi tinggal buka M-Banking-nya di smartphone dan kamu bisa ngirim uang ke orang yang dituju. Cuman hati-hati juga, waspada juga ya kalau ada aplikasi perbankan di smartphone. Jangan sampai lalai meninggalkan smartphone dalam keadaan terbuka gitu ya, terus ada aplikasi perbankan yang bisa dengan mudah disalahgunakan oleh orang lain ya. Tetap harus waspada gitu ya. Oke. Terima kasih Daniel. Ada lagi? Satu lagi laki-laki atau perempuan boleh deh, apa aja. Ibu, saya mau coba. Oke, apa kan enak? Oke, apa Nurul? Contohnya sih televisi, Bu, yang saya alami. Karena televisi ini ada berita-beritanya ya, Bu, biasanya. Nah, kalau misalnya zaman dulu itu berita itu adanya hanya di koran, terus di majalah aja. Nah, kalau sekarang tuh perbedaannya jauh banget, Bu. Majalah, koran itu sekarang udah mungkin hampir udah nggak ada. Cuma ada di beberapa tempat aja. Tapi sekarang karena ada televisi ini lebih mudah, Bu, mencari informasi atau berita tentang tentang misalnya kayak politik, ekonomi dan lain-lainnya gitu, Bu. Oke, Nurul Sakinah. Oke, terima kasih jawabannya Nurul. Tunggu saya tambahkan sedikit. Nah, Nurul tadi sharing tentang televisi, di mana dulu televisi belum banyak menampilkan berita. Kalau membaca berita harus baca di koran gitu ya. Kalau sekarang bisa melihat berita apapun di televisi gitu ya. Oke, saya tambahkan sedikit. Dulu, jadi Nurul ini, dulu kalau baca berita harus dari sebelum adanya televisi gitu ya, ada koran ya. Ada koran gitu ya. Saya ingat banget dulu koran tuh Kompas, Pos Kota gitu ya. Karena langganan tiap pagi pasti tukang korannya itu kalau ada kita di luar rumah ya dikasih, kalau nggak ada tinggal lempar gitu ya. Sedangkan seiring berkembangnya teknologi informasi, sekarang di televisi sudah ada berita-berita ya, Liputan 6 gitu ya, seputar Indonesia, dan masih banyak lagi berita-berita yang ditayangkan di televisi ya. Dan kalaupun kita tertinggal berita di televisi, sekarang kita bisa mencarinya di Google gitu atau di YouTube. Tinggal kita ketik berita yang mau kita cari apa gitu ya. Tinggal kita pilih mana yang sesuai dengan fakta, mana yang hoax. Jangan sampai kita terpengaruh dengan berita yang tidak tahu kebenarannya atau berita hoax tadi ya. Jadi harus kita pandai-pandai memilih mana berita yang bisa dipercaya, mana yang tidak. Perkembangan teknologi informasi memang memberikan banyak manfaat dalam kehidupan manusia ya, yang tadi disebutkan. Contoh lagi, dulu kalau misalkan mau naik angkutan ya,
entah itu ojek, entah itu angkot, entah itu taksi, yaitu kita harus ke poolnya atau harus ke pangkalannya gitu, atau harus jalan dulu dari luar rumah gitu, harus keluar lah intinya. Tapi sekarang dengan adanya transportasi online ya, kita tinggal install di smartphone kita atau di gadget kita bisa memesan alat transportasi itu dari rumah saja, mau pesan Gojek kek, mau pesan mobil atau taksi online kek, ada semua, tinggal kita tunggu saja. Nah, itu kan termasuk perkembangan sistem teknologi informasi dan komputer, pastinya membutuhkan perantara internet. Kalau nggak ada internet ya semua itu kita nggak bisa lakukan, mungkin akan kembali ke zaman dulu gitu ya kalau nggak ada internet. Jadi internet itu memang sangat penting ya sekarang bagi kelangsungan hidup, apalagi selama pandemi ya. Selama pandemi itu orang benar-benar di dalam rumah, mau melakukan apapun sampai beli makanan, pembayarannya juga via e-wallet gitu ya, bisa OVO, bisa Dana atau apapun lah. Jadi semuanya itu benar-benar online gitu ya. Jadi pandemi ini memberikan efek kita untuk menggunakan gadget dan merasakan perkembangan teknologi informasi yang ada gitu ya. Itu. Tapi hati-hati, ada manfaatnya, pasti juga ada efek negatifnya. Apa efek negatifnya? Jika kita tidak bisa memanage diri kita gitu ya, atau tanpa pengawasan orang tua untuk yang anak sekolah dasar gitu ya, bisa saja anak sekolah dasar itu kalau tanpa pengawasan orang tua habis sekolah online menggunakan Google Meet atau Zoom ya selama pandemi kemarin, bisa saja langsung nonton YouTube atau main games online atau TikTok. Itu sangat-sangat berbahaya sekali gitu ya. Belajarnya mungkin cuma 4 jam, pelajaran di sekolahnya gitu ya. 4 jam itu untuk anak sekolah dasar tuh sudah membuat mata lelah, capek, pusing gitu ya. Tambah lagi kalau tidak ada pengawasan orang tua, lanjut main games online, lanjut YouTube, nonton kartun lah, lagu-lagu apa segala macam gitu ya. Sampai akhirnya ini cerita fakta ya, ada yang harus dilarikan ke rumah sakit, yaitu anak sekolah dasar. Nah, kita yang lebih dewasa gitu ya, lebih dewasa dari anak sekolah dasar pun harus bisa memanage waktu. Jangan sampai belajarnya 4 jam, terus nge-games online-nya atau buka medsosnya atau shopping online-nya atau TikTok-nya lebih dari 4 jam. Nah, itu bahaya, apalagi sampai lupa makan, lupa ibadah gitu ya. Nah, itu yang bisa membuat saraf kita ini terganggu. Nah, jadi harus kita tahu selain ada manfaat pasti ada selain ada kelebihan pasti ada kekurangannya ya. Tinggal bagaimana kita memanage diri kita, mengatur atau mengontrol supaya tidak terlena dengan perkembangan teknologi informasi komputer yang terhubung dengan internet gitu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Atau ada yang mau menambahkan dengan sharing-sharing yang berupa pengalaman masing-masing? Kalau tidak ada, berarti saya rasa cukup materi minggu ini. Untuk minggu depan, saya sanksi nih. Harusnya kan kita luring ya. Harusnya kan luring. Tetapi saya ada jadwal kuliah hari Kamis. Saya bisa masuk kemana ya? Hari apa yang kalian longgar gitu? Rabu, Bu. Rabu kalian kosong.
Tunggu, saya cek jadwal saya. Oke, Rabu pun Rabu itu saya luring saya ngajar di J1 jam 12.34. Berarti saya harus berangkat ke J3 jam 5.06. Gitu ya. Saya Rabu sih nggak ada jadwal kuliah. Kebetulan saya nih, mohon maaf ya, saya kalau udah mulai masuk semester 2, baru saya dapat jadwalnya semalam. Jadi saya harus geser-geser jam ngajar saya jika bentrok dengan kuliah. Rabu kalian kosong ya? Kosong, Iya, Bu. Bu. 27. Oke. Belum ada praktikum ya kalian? Belum, Bu. Oke. Berarti kalau misalkan kalian kosong sesuai jam ini ya, sesuai jam masuk kelas kita ya. Ya mudah-mudahan bisa cepet lah ya, sore berarti jam 3-an lah ya. Karena saya jam 1, 2, 3, 4 tuh saya ngajar di J1. 5, 6, 7, 8, 9, 10 saya langsung ke J3. Bu, kalau Selasa bisa nggak, Bu? Jadi Selasa kita tuh ada di J1 jam kosongnya jam ke 67. Jam berapa? 67. 67 Di J1 ya. hari Selasa. Hari Selasa, tapi saya langsung dari Simatupang tuh. Saya hari Selasa kuliah di Simatupang. Jam berapa tadi? Jam 67 tuh 12:30 ya. Kayaknya nggak keburu, Nak, kalau jam 67. Bisa di atas jam itu nggak? 27. Selasa, loh, 67 kalian kosong, 8, 9, 10. Kecuali kalau Pak Anugrah Ardi Prasetyo mau maju di 67, nah saya bisa tuh ngejar. Karena kebetulan saya ini lagi disuruh kuliah lagi gitu ya, saya melanjutkan kuliah untuk S3, tapi masih semester 2. Dan saat saya bentrok dengan jadwal ngajar saya, dengan jadwal kuliah saya, nah saya harus mengganti harinya nih gitu. Kalau Pak Anugrah Adi mau di jam 67, oke, saya bisa. Tapi kalau jam 67 saya baru selesai dari Simatupang tuh hari Selasa jam 12. Kalau saya punya pintu Doraemon, saya bisa 12:30 sampai sini. Tapi saya harus naik angkutan dulu kan, ibaratnya nyampe ke J1. Kalau hari Jumat jam 5.06 bisa nggak, Bu? Kami kosong di J1. Jumat jam 5.06. Ya, kami kosong di J1. Jam 5.06 itu 11:30, Nak, nggak pada sholat Jumat. Iya, Bu. Tunggu, kalian Jumat kosong ya? Jumat kalian 2, 3, 4, 5, 6. Iya tuh, 5, 6 itu kan 11:30. Saya mungkin dari Simatupang ke saya Selasa Jumat di Simatupang, Nak. Paling kalau mau sih ya yang anak EA. Saya kan ngajar EA tuh ya 3 kelas di hari Kamis. Itu semuanya saya majuin ke hari Rabu. Semuanya, 3 kelas itu. Jadi saya 1, 2, 3, 4 saya di J1. Selesai saya meluncur ke J3. Jadi benar-benar saya full tuh 1 hari ngajar. Karena saya Senin kuliah, Selasa kuliah, Rabu kosong, Kamis kuliah, Jumat kuliah. Selasa dan Jumatnya saya luring di TB Simatupang. Kampus TB Simatupang.
Saya juga sebelumnya mohon maaf ya kalau akan geser-geser waktu ngajar, karena memang harus seperti itu tuntutan saya sebagai dosen yang juga sedang melanjutkan studi gitu. Gimana kalau Rabu? Rabu tuh di J3, Bu. Ya. Kalau Kan misalnya Kamis di J1 ada. Kalau di J1 hari Selasa, yang saya tadi bilang ya. Kalau di J1 hari Selasa, asalkan Pak Anugrah Adi mau maju ke jam 6.07, saya bisa, Nak. Ibu, kalau hari Rabu tapi di J1 bisa nggak, Bu? Nggak. Kira-kira. Bisa, Nak. Oh iya, nggak bisa, sorry. Karena jadwal kita J3, maaf ya. Saya baru ingat. Karena jadwal kuliah kita di J3, ya kita harus gantinya di J3 juga, Nak. Ibu kalau nanti keputusannya mungkin di chat sama Fai agak nantian gimana, Bu? Maksudnya kita coba konfirmasi dulu ke Pak Anugrahnya mau maju atau enggak. Oke, enggak gini, sorry. Saya baru ingat. Kita ini jadwal luring di J3. Jadi dari Sekdos itu kalau saya dapat luring di J3, saya harus ganti di J3 juga gitu. Itu benar, saya baru ingat, sorry. Jadwal kita kan di J3 ya, untuk kuliah saya ya. Ya, Bu. Ini jujur saya juga PR. PR juga sih untuk saya. PR tuh ya pasti kita capek lah ya, karena kan itu jauh ya. Tapi memang seperti itu. Kalau saya ngajarnya di J1, saya bisa ganti di J1. Tapi di SK saya, ya, di surat tugas ngajar saya, ngajar hari Kamis saya kan di J3 nih. 5, 6, 7, 8, 9, 10 tuh anak 2 EA semua tuh di J3. Saya dapatnya di SK saya. Dan saya harus ganti pun di J3 juga gitu. Rabu sih, kalau kalian kan kosong ya Rabu ya. Itu kira-kira jam keberapa, Bu, kalau Rabu? Nanti ya kayak kemarin aja. Kalau anak-anaknya bisa kerja sama 3 kelas yang saya ajar ya. Cepet sih. Saya dari J1 jam 11:30, nyampe jam 12 lah insya Allah ke J3. Ya mungkin jam 3-an untuk kelas kalian, kelas sore, jam 3 insya Allah. Syukur-syukur bisa lebih cepat dari itu. Cuman 2:30 bisa nggak ya? Ya antara jam itulah Nak, 2:30 jam 3 insya Allah saya akan kalau yang kelas sebelumnya oke. Cepat gitu maksudnya. Ya. Nanti akan saya fixnya saya kirim by WhatsApp grup ya. Yang jelas saya minggu depan luring, tapi nggak bisa di hari Kamis. Saya akan cari jadwal, kalian kosong, saya kosong untuk menggantinya. Itu ya. Tapi tempatnya tetap di tempat yang sama, J3. Ya, apa ya, PR buat saya, PR buat kalian juga untuk ke J3-nya gitu ya. Ibu izin bertanya, Bu. Itu untuk jadwal sementara atau seterusnya, Bu? Enggak, Nak. Itu sementara. Yang saya bilang, ini karena saya udah turun jadwal kuliah saya semester 2. Jadi saya harus mencocokkan gitu loh. Harus mencocokkan waktunya, itu yang agak susah. Saya semester 2 nih sisa 3 minggu, Nak. Saya cuma sisa 3 minggu sampai akhir Oktober saja. Ya mungkin di bulan Oktober ini aja saya akan gerecokin jam kuliah kalian gitu loh. Hari Rabu. Mungkin hari Kamis akan pindah ke Rabu terus nih selama bulan Oktober. Gitu. Mohon keikhlasannya dan keridoannya ya, karena saya juga kan saya harus menunaikan kewajiban saya sebagai tenaga pengajar ya.
Kalau tidak ya nanti kan saya pun kena kena hukuman gitu ya. Saya akan tetap menuntaskan kewajiban saya sebagai tenaga pengajar. Saya akan cek di mana jadwal saya kosong, jadwal kalian kosong. Dan saya juga harus mengikuti yang saya, karena itu tuntutan dari kampus, staf Gunadarma yang sedang berkuliah lagi. Jadi saya harus mengatur jadwal itu. Ya. Mungkin insya Allah sampai Oktober saja. Tinggal 3 minggu insya Allah kuliahnya akan dimajuin ke hari Rabu. Ya. Gitu, ya. Oke. Terima kasih. 2A27. Insya Allah ketemu lagi minggu depan luring di hari Rabu. Ya. Insya Allah. Nanti akan saya kabar-kabar lagi di grup. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam.